Saya itu mengimani betul bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makin hari itu makin terasa bahwa orang sekarang itu harus banyak diingatkan soal itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena tantangan makin hari makin banyak dan makin berat. Kalau orang itu jauh dari firman menjadi repot. Saya tidak akan mengomentari semua hal, tapi berkaitan dengan anak-anak dan OMK, saya atau kita semua sungguh mau berharap itulah yang bisa stasi lakukan. Jangan mereka itu nanti tanpa disadari terlalu sibuk dengan macam-macam, lalu terhadap firman Tuhan makin jauh. Maka syukur bahwa bulan ini mereka dengan tulus mau berkegiatan, mulai belajar membaca, mulai belajar mencari ayat-ayat emas, lalu mulai belajar men-sharingkan. Nah, ini harus terus dirawat. Karena apa? Karena firman itu termasuk yang penting. Kalau orang itu dekat dengan firman itu beda dengan kalau orang itu jauh dari firman. Itu bisa untuk menyemangati yang baik, tapi juga bisa bermanfaat untuk mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang kurang baik. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak tadi, mereka itu juga senang dengan pelayanan, tapi mungkin juga dibantulah supaya pelayanan firman itu juga menjadi yang bisa dikerjakan oleh mereka. Supaya firman itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Menjadi lektor, tetapi bukan lektor di gereja pas misa. 1 minggu 2 orang juga masalah kok. Tapi yang penting rutin. Malah jangan langsung semuanya. Misalnya minggu ini Ibu A dan Ibu B yang pergi ke sana mau berapa orang terserah. Misalnya setiap minggu 2 orang saja yang dikunjungi, lalu membacakan firman, hanya membacakan saja. Hanya membacakan. Tentu yang masih bisa mendengar. Bersyukur bahwa orang-orang kecil, orang-orang susah di sini tuh nggak banyak menuntut kok, nggak banyak nuntut. Apapun yang diberikan, karena orang nggak menuntut ya. Apapun yang diberikan itu dirasakan betul perhatian. Nanti tolong ya, Hati dan Ani, supaya anak-anak OMK setiap minggu 1 juga nggak masalah. Tapi yang penting rutin ada pelayanan firman, membacakan firman. Ngerti nggak ngerti, dibacakan saja. Matius termasuk perjanjian apa? Yang termasuk perjanjian baru apa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sudah. Masih ada lagi nggak? Nggak. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mazmur bab 103 ayat 1 sampai 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
yang memahkotai yang engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hartamu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia selalu melucut bila ucu lama-lamanya. Nenekam Tidak dilakukannya kepada kita setempat dengan dosa kita, dan tidak dibelaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti bunga di padang, demikianlah ia menentukan. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak menanganinya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai kepala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah hai segala buatannya di segala tempat kuasa-kuasanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.